Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara riset pada siang hari ini ada Ustadz Noval dan juga Ustadz Sarbini sebagai guru di Pondok Pesantren Sirajul Ulum. Untuk Pak Noval dulu mungkin. Untuk Pak Noval, ini saya ada indikator pertanyaan Pak Noval. Indikator pertanyaannya, pandangan umum menurut Anda, bagaimana posisi pesantren di tengah perkembangan teknologi saat ini? Saya kira pesantren merupakan sebuah institusi yang harus bisa adaptif, karena bagaimanapun perkembangan teknologi tidak bisa terelakkan. Jadi pesantren sebagai nilai dan juga sebagai institusi, benar mereka harus tetap menjaga kemurniannya, tapi dalam perkembangan teknologi juga mereka tidak boleh ketinggalan, dan makanya harus berperan sebagai subjek, bukan objek daripada teknologi sendiri. Pertanyaan yang kedua, perubahan zaman. Perubahan zaman, apa saja perubahan yang Anda rasakan di lingkungan pesantren sejak adanya perkembangan digital pada saat ini? Ya, saya kira terkait dengan terutama untuk keadministrasian pesantren dan sebagainya, saya kira itu sangat membantu sekali. Kemudian memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa digantikan, terutama misalnya dalam tradisi mengaji kita sebelumnya tidak bisa digantikan dengan teknologi, tapi yang berkaitan dengan administrasi, pendataan dan segala macamnya, tentu teknologi sangat membantu dalam usaha tersebut. Jadi teknologi itu tetap membantu ya. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana pesantren menjaga nilai-nilai tradisional di tengah kemajuan teknologi pada saat ini? Kembali lagi bahwa kita harus memposisikan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai bagian dari pengganti. Bukan posisinya untuk menggantikan sistem pesantren, tapi untuk membantu mengoptimalkan kegiatan yang ada di pesantren. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Sardini sebagai guru di sini, media pembelajaran, apakah di pesantren ini sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar? Bisa diberikan contohnya? Kalau di sini alhamdulillah sebagian sudah bisa menggunakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi meskipun masih menguji. Contoh ketika ada pembelajaran untuk santri yang sudah kelas-kelas sanawiyah ke atas, sanawiyah mungkin itu bisa menjadi referensi dari kitab-kitab dari perpustakaan digital atau menjadi referensi di media digital yang bisa gampang diakses oleh santri seperti itu. Meskipun harus bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut. Untuk sarana akses informasi, seberapa penting Pak internet atau media digital dalam membantu santri dalam belajar? Kalau di sini masih bisa dikatakan ya yang utama adalah pembelajaran secara tradisional tetap diutamakan karena menggunakan kitab kuning, sedangkan pembelajaran yang menggunakan teknologi atau internet itu sebagai penunjang, sebagai media komunikasi. Tentu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi guru atau ustadz yang mengajar di pondok pesantren. Inovasi pembelajaran, menurut Mas Sarbini sendiri, apakah penggunaan teknologi membuat pembelajaran lebih menarik? Terus mengapa? Harus Lebih menarik. Ada inovasi dalam pembuatan media pembelajaran. Kenapa?
siswa atau santri itu kebanyakan mereka sudah kenal teknologi, kenal informasi melalui internet banyak hal. Sehingga kalau media pembelajarannya monoton, mereka itu akan jenuh. Tidak ada perkembangan, tidak ada semangat, kurang semangat hal yang baru yang mereka dapat dalam inovasi-inovasi yang lain. Lanjut, adaptasi tenaga pendidik, Pak. Adaptasi tenaga pendidik ini bagaimana peran ustadz atau guru yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi? Guru harus adaptasi, harus inovasi, harus bisa berkembang. Dengan adanya media teknologi yang semakin maju, semakin tak terelakkan sebenarnya itu, maka harus bisa meningkatkan kemampuan dari seorang guru baik secara personal maupun secara kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar di pesantren. Harus bisa menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada, memanfaatkan hal yang ada berkaitan dengan era teknologi dan digital. Dari segi pelatihan, apakah pernah ada pelatihan bagi guru untuk menggunakan media digital? Ada, Ada. tapi itu masih belum maksimal karena memang terkait masalah dana dan anggaran yang terkait dengan pemerintah mungkin, dan termasuk masalah keuangan di pesantren. Pendampingan, Pak. Bagaimana guru mengawasi penggunaan teknologi agar tetap bermanfaat bagi santri? Bagaimana? Ketika santri menggunakan teknologi yang berkaitan dengan akses internet sehingga santri bisa mengakses banyak hal di situ, maka harus didampingi. Kenapa? Karena dunia digital itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan secara bijaksana, maka akan meningkatkan kemampuan belajar kita, meningkatkan wawasan kita, dan bisa mempelajari apa yang kita butuhkan seperti itu. Sisi lain, kalau kita abai, tidak memperhatikan terhadap efek dari penggunaan yang secara negatif, itu maka dampaknya akan kurang baik kepada santri dan manusia. Kesimpulan dari pertanyaan tadi, Bapak, kita membahas tentang pemanfaatan teknologi serta peran guru, Pak. Jadi saran dari Bapak untuk guru dan juga teknologi kepada semua pengajar, siswa, baik di formal maupun di pondok pesantren, memang seharusnya kita harus menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk meningkatkan lagi, sekali lagi untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, di madrasah kita maupun di pondok kita. Intinya adalah untuk memperbaiki dan menjadikan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kembali lagi adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, itu yang penting. Terus kalau Pak, ini terkait dengan nilai-nilai pesantren, mungkin sudah ada yang berubah mungkin. Yang mulai dari dulu ada seperti contoh santri itu menanak nasi sendiri, Pak. Yang sekarang sudah digantikan dengan mereka beli. Kesimpulannya dari Pak Nova itu bagaimana? Kembali lagi ya, sebenarnya itu bukan perubahan nilai sebenarnya, itu merupakan sebuah adaptasi. Jadi kalau bedanya antara nilai dengan keadaan, kalau nilai itu sebenarnya inti apa yang diajarkan atau apa yang ada di dalam pesantren sendiri. Tapi kalau misalnya seperti yang yang dulu kita secara tradisional masak sendiri dan sebagainya, itu sebenarnya cara kita beradaptasi dengan lingkungan, karena lingkungan kita sudah ini sekarang untuk efisiensi waktu dan segala macamnya alasannya. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan penurunan nilai pesantren. Tidak bisa dihindari ya, Pak. Tetap tidak bisa dihindari kalau begitu. Kesimpulan dari Pak Noval tentang pemahaman tentang pesantren di era digital, kesimpulannya Pak? Pemahaman tentang pesantren, jadi tetap pesantren itu sebagai sebuah institusi pendidikan, saya rasa harus berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Akan tetapi tetap agar tidak kehilangan nilai yang ada di dalamnya.
Zaman harus diikuti, tapi jangan sampai terbawa arus dengan zaman. Oke, terima kasih untuk Bapak Noval dan juga Bapak Sarbini atas waktunya. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin menurut Bapak-Bapak ada yang kurang ataupun ada yang kurang berkenan di hati. Saya sebagai mahasiswa mohon maaf. Terima kasih. Sama gitu, nggak sama gitu. Assalamualaikum.